Saya Maharani mendapat bagian menerangkan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Selamat menonton. Teman-teman semuanya, di sini kita akan masuk pada bab perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi di sini bisa kita lihat ya semuanya, ada sebuah segitiga siku-siku yang mempunyai 3 bagian atau 3 sisi. Yang pertama sisi miring, ini yang paling panjang biasanya disebut sisi miring. Kemudian sisi samping berada di sini, dan kemudian sisi depan atau bagian depan yang biasanya merupakan bagian yang terpendek. Jadi teman-teman, sebelum kita bahas lebih dalam, Rani akan sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus tahu nih teman-teman, apa sih itu trigonometri. Jadi biar Rani jawab ya, trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut-sudut pada segitiga siku-siku. Jadi langsung aja ya teman-teman semuanya. Jadi kalau trigonometri pasti nggak asing dengan istilah sin, cos, tan, cosec A, secant A, dan kotangan A. Sin ini sendiri kepanjangannya adalah sinus, cos adalah cosinus, tan adalah tangan, CSC ini adalah cosecant, sec adalah secant, dan cot adalah kotangan. Jadi di sini teman-teman, kenapa dia ada A-nya nih semuanya? Karena ini ya. Ini nih biasanya kalau dalam trigonometri itu ada bagian yang ditempati oleh simbol. Yang ini simbol A. Biasanya dia nggak simbol A gitu teman-teman. Ada simbol beta, ada simbol theta, dan lain-lain. Kalau di sini Rani ngambil simbol yang A aja ya. Jadi kita ini penasaran dong, apa itu demi, sami, desa, 1 per sin A, 1 per cos A, dan 1 per tan A. Untuk menjawab rasa penasaran teman-teman semuanya, Rani akan menjelaskan ya. Jadi sin A rumusnya adalah demi. Demi, kenapa demi? Apa itu demi? Demi adalah D miring. Jadi yaitu sisi miring dari maksudnya kan sin A ini depan dari A nih, A ini depannya, kalau miringnya ini gitu. Jadi demi. Kalau cosinus maksudnya, cosinus A adalah sami, rumusnya sami. Kalau tan A ya, rumusnya adalah desa, depan samping. Kalau cosec A sama dengan 1 per sin A, ini maksudnya kebalikan ya teman-teman. Kalau sin A nya tuh demi, cosec A nya adalah mide. Ya, kebalikan dari sin A. Kalau sin A nya demi, cosec nya adalah mide. Begitu juga yang secant dan kotangan. Kalau cosinusnya sami, otomatis secantnya akan berubah menjadi misa. Kalau tangannya desa, kotangannya akan menjadi sade. Jadi itulah penjelasan tentang penjelasan awal tentang trigonometri. Sekarang kita akan lanjut membahas beberapa soal ya teman-teman. Dengan baik hati akan memudahkan teman-teman untuk menghafalnya nih. Jadi kan kalau ingat aja, sin, demi, cos, sami, tan, desa. Kalau coseknya adalah mide. Kalau secantnya adalah misa. Kalau kotangannya adalah sade ya teman-teman. Dan ini ada soalnya yang akan kita bahas ya. Tentukan nilai dari sin A. Sin A rumusnya tadi sin demi ya. Cos A sami, tan A desa, cosec A mide, secant A misa, kotangan A sade. Jadi teman-teman, ini kan ini kan sisi samping kan. Ini sisi depan, dan nggak diketahui nih sisi miringnya berapa. Nah, penjelasan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara untuk mencari salah satu bagian yang tidak diketahui pada materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini ya teman-teman, kita di sini kan 25, ini Rani tulis. Kenapa bisa dapat 25? Karena kita akan menggunakan rumus teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku. Nah itu kan ini dia ada sudutnya tuh AB yaitu samping, BC depan, dan AC itu samping ya. Kan kita mau mencari AC nih kan, anggaplah ini nggak diketahui dulu ya teman-teman, ini kosong gitu.
Jadi dapat lagi nih dia. Kita harus mengkuadratkan dulu dua bagian yang udah diketahui. Tapi kita harus mengkuadratkan tuh biasanya yang bilangan yang paling besar dulu teman-teman. Jadi kan ini AB ini kan 24, BC 7. Jadi kita harus mengkuadratkan yang 24 dulu karena 24 ini bilangan yang lebih besar daripada 7. Jadi AC sama dengan ini akar AB kuadrat ya tambah BC kuadrat. Jadi sama dengan akar 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan 24 kalau dikuadratkan atau dikali 24 hasilnya adalah 576. Sedangkan 7 kuadrat atau 7 dikali 7 hasilnya adalah 49. Jadi ini ditambahkan teman-teman, akar 576 ditambah 49 sama dengan akar 625. Nah, akar 625 hasilnya adalah 25 cm teman-teman. Jadi dapat X di 25 cm. Jadi biasanya kalau ada salah satu bagian yang tidak diketahui, kita harus mencari dulu ya teman-teman agar kita mudah untuk menentukan soal yang lain gitu. Nih kita masuk ya. Sin A. Sin A apa tadi rumusnya? Demi, depan, miring. Demi yaitu depannya 7, sisi miringnya adalah 25. Ini ya yang barusan kita cari tadi. Jadi 7 per 25 adalah sin A. Cos A atau cosinus A rumusnya adalah samping miring. Sisi sampingnya adalah 24 cm dan sisi miringnya adalah 25 cm. Yang ketiga selanjutnya yaitu tan A. Tan A yaitu depan samping. Depan samping ya teman-teman, depannya adalah 7 dan sampingnya 25. 7 dan sampingnya adalah 24. Kalau cosecant A sama dengan miring depan. Miringnya adalah 25. Depannya 7 ini kebalikan dari sin A ya. Kalau sin A depan miring, cosecant A adalah miring depan. Ini 7 per 25, ini 25 per 7. Kalau secant A miring samping atau kebalikan dari samping miring. Kalau ini 24 per 25, secant A 25 per 24. Begitu juga dengan kotangan A. Apabila tan A depan miring rumusnya 7 per 24, maka otomatis kotangan A akan menjadi kebalikannya teman-teman, yaitu samping depan, jadi 24 per 7. Baik, itulah video penjelasan materi awal dan cara menentukan bagian-bagian dari trigonometri yang tidak diketahui ya, dan menentukan sinus, kosinus, tangen, kosekant, sekant, dan kotangan A. Yang berikutnya akan ada penjelasan soal dari Hasbi. Contoh soal pertama adalah diketahui tan theta sama dengan 2 dan tentukan nilai dari sin theta dan cos theta. Nah, yang pertama kita akan cari tan theta sama dengan 2 per 1. Jadi rumus tan theta ini adalah desa, artinya adalah depan dan samping. Nah, di dalam segitiga ini yang depan tuh adalah A dan B. Jadi ini 2. Nah, dan sanya adalah samping. Ini samping, depan, ini miring. Ini sampingnya. Jadi B, C, nilainya 1. Dah. Habis tan theta ini kita tentukan nilai sin cosnya lagi. Sin cos enggak? Nah, iya sin cos. Nah, kita harus mencari tahu sampingnya lagi. Soalnya miringnya. Soalnya di sini belum diketahui nilai berapa. Nah, jadi AC cara mencari miring adalah AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2. AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2. Jadi AB 2 pangkat 2 tambah BC 1 pangkat 2. Jadi 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi AC kuadrat ini sama dengan 5. Jadi 2 ini diakarkan jadi akar 5. Jadi pangkat 2 ini adalah akar. Jadi 5 ini diakarkan jadi akar 5. Jadi AC tadi miring adalah akar 5. Nah, jadi kita cari sin theta lagi. Rumus sin theta adalah D per mi, artinya depan per miring. Nah, jadi depannya adalah 2, AB depannya 2,
dan miringnya akar 5 yang kita cari tadi. Nah, jadi sin theta sama dengan 2 per 5, akar 5 sama dengan 2 akar 5 dikali akar 5 per akar 5. Nah, sama dengan 2 per 5 akar 5. Nah, baru kita cari cos theta lagi. Rumus cos theta adalah sa per mi. Jadi sampingnya ini kan BC, jadi 1 nilainya. Mi-nya adalah akar 5, AC. Mi akar 5. Jadi cos theta adalah 1 akar 5 sama dengan 1 akar per akar 5 kali akar 5 per akar 5. Jadi sama dengan 1 per 5 akar 5. Nah, kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Ya, mari kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Ya, diketahui tan A sama dengan 1 per akar 3. Jadi sini 3 ya. Nih. Kan desa kan rumusnya, rumus dari tannya adalah desa. Jadi depannya ini adalah 1, depan 1, sampingnya adalah akar 3. Nah, jadi soalnya adalah soal tentukan sin A dan cos A. Jadi kita cari dulu miringnya. Mi ini belum diketahui, jadi kita cari mi-nya. Rumus cari mi itu adalah menggunakan rumus Pythagoras. Jadi mi sama dengan akar 1 per 2 tambah akar 3 pangkat 2. Nah, tadi kan ada sama-sama pangkat 2 kan, jadi pangkat 2 dicoret aja. Jadi akar 1 tambah 3 sama 4. Akar dari 4 adalah 2. Nah, ini kita sudah diketahui nih, 2. Lanjut ke cari sin A nya lagi. Rumus sin A adalah demi, depan dan miring. Jadi depannya adalah 1, miringnya adalah 2. Jadi 1 per 2 dari sin A. Dan cari ke cos. Jadi soal berikutnya adalah cos A. Rumusnya adalah samping dan miring atau sami. Sampingnya akar 3, miringnya 2. Jadi sama dengan akar 3 per 2 hasil dari cos A. Nah, lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini contoh soal berikutnya yaitu jika cotan B sama dengan 9 per 12, maka nilai dari sin B dan cos B adalah, nah, kan ketahuinya kotannya kan itu 9 per 12. Rumusnya adalah sa dan D, samping dan depan kali segitiganya. Sini Mia belum ketahui dulu ya. Kita lihat sampingnya 9, depannya 12. Nah, kita cari dulu Mia berapa dengan rumus Pythagoras tadi. Itu akar sama dengan 12 pangkat 2 tambah 9 pangkat 2. Sama-sama pangkat 2 kan, jadi dicoret. Jadi enggak dibagi. Kalau di sini enggak dicoret tapi langsung diubah. Akarnya ini langsung diubah. Jadi coret terus diubah. Tadi kita ubah dulu yang ini soalnya. Jadi akar 12 pangkat 2 sama dengan 144. Jadi dan 9 pangkat 2 sama 81. Jadi akar dari 144 tambah 81 lah akar 225 atau akar 225. Akar dari 225 adalah 15. Nah, lanjut kita cari sin B nya lagi adalah. Rumus sin B adalah demi, depan dan miring. Tadi depannya adalah 12, miringnya adalah 15 yang kita cari tadi hasilnya. D sin B adalah 12 per 15. Tadi cos B lagi. Rumus cos B adalah mi per D atau miring per depan. Nah, kan miringnya 15 nih dan depannya 12. Jadi hasil dari cos B adalah 15 per 12. Sekian, terima kasih.